Novel Febrian Kurnia dengan NIM 2214201087. Saya akan menjelaskan sistem persarapan. Sistem persarafan terbagi jadi 4. 1. Struktur otak. 2. Lobus otak. 3. 12 pasang saraf kranial. 4. Mekanisme Merfleck. 1. Yang pertama, struktur otak. Secara garis besar, otak dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu otak besar, otak kecil, dan batang otak. Bagian-bagian tersebut masih dibagi menjadi bagian yang lebih kecil. Ruang antar bagian dibatasi oleh cairan otak atau cerebrospinal fluid. Sementara bagian luarnya terlindungi oleh 3 lapis selaput otak dan tulang tengkorak. 1. Otak besar cerebrum. Cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak. Cerebrum dibagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh dan belahan otak kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Cerebrum memiliki permukaan luar yang disebut cerebral cortex dan merupakan area otak di mana sel saraf membuat koneksi yang disebut sinaps. Sinaps merupakan sistem saraf yang mengendalikan aktivitas otak. Bagian dalam cerebrum mengandung sel-sel saraf berselubung atau mielin yang berperan dalam menyampaikan informasi antara otak dan saraf tulang belakang. Yang kedua, otak kecil atau cerebellum. Otak kecil terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otak, di bawah lobus occipital. Bagian otak ini berfungsi untuk mengendali gerakan, menjaga postur tubuh dan keseimbangan, serta menerima sekaligus mempelajari gerakan baru. Sama seperti otak besar, otak kecil juga memiliki 2 kewilayahan. Untuk otak kecil bertanggung jawab mengendalikan gerakan di dasar otak yang terletak di depan otak kecil. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Batang otak terdiri dari 3 struktur utama. 1. Otak tengah atau mesencephalon adalah struktur yang sangat kompleks karena terdiri dari berbagai kelompok neuron atau jalur saraf dan lainnya. Fungsi otak tengah adalah fungsi untuk pendengaran, gerakan mata, sensasi wajah, hingga respon dari perubahan lingkungan, serta mengatur pergerakan mata, memproses informasi visual dan suara yang diterima oleh otak. 2. Pons merupakan bagian terbesar dari batang otak yang terletak di bawah otak tengah. Pons merupakan kumpulan dari saraf yang menghubungkan berbagai bagian otak dan terdapat ujung awal saraf kranial. Saraf kranial adalah saraf yang berperan dalam pergerakan wajah dan mengantarkan informasi sensori ke otak. Ketiga, medula oblongata merupakan bagian otak yang terletak paling bawah, yaitu bagian otak yang bertemu dengan sumsum tulang belakang. Medula oblongata berfungsi sebagai pusat pengaturan aktivitas tubuh, termasuk mengalirkan darah, kadar oksigen, serta fungsi jantung dan paru-paru. 2. Lobus otak. Lobus frontal terletak di otak bagian depan, kira-kira sejajar dengan tulang lahi. Lobus ini berfungsi mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian, dan berperan dalam fungsi intelektual seperti proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. 2. Lobus parietal atau atas terletak di belakang lobus frontal yang berfungsi mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu, dan juga mengendalikan orientasi spasial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. 3. Lobus temporal terletak di sisi kanan di kiri otak di dekat telinga. Lobus ini berfungsi mengendalikan indera pendengaran, ingatan, emosi, dan juga berperan dalam fungsi bicara. 4. Lobus occipital terletak di bagian belakang otak yang berfungsi mengendalikan fungsi penglihatan. 3. 12 saraf kranial. 1. Olfaktori
berjenis sensori yang bersifat menerima rangsang dari hidung dan menghantarkannya ke otak. 2. Optik berjenis sensori yang berfungsi menerima rangsang dari mata dan menghantarkannya ke otak. 3. Okulomotor berjenis motorik berfungsi menggerakkan sebagian besar otot mata. 4. Cochlear berjenis motorik berfungsi untuk menggerakkan beberapa otot mata. 5. Trigeminal berjenis gabungan pada jenis sensori berfungsi menerima rangsangan dari wajah untuk diproses di otak sebagai sentuhan. Sedangkan pada jenis motorik berfungsi menggerakkan rahang. 6. Abdusen berjenis motorik berfungsi untuk mata. 7. Facial berjenis gabungan. Pada jenis sensori berfungsi menerima rangsang dari bagian anterior lidah untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa. Pada jenis motorik berfungsi mengendalikan otot wajah untuk menciptakan ekspresi wajah. 8. Vestibulocochlear berjenis dua sensori vestibular yang berfungsi mengendalikan keseimbangan dan sensori koklea menerima rangsang untuk diproses di otak sebagai suara. 9. Glossopharyngeal berjenis gabungan pada jenis sensori berfungsi untuk menerima rangsang dari bagian posterior lidah untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa. Pada jenis motorik berfungsi mengendalikan organ-organ dalam. 10. Vagus berjenis gabungan pada jenis sensori berfungsi menerima rangsang dari organ dalam. 11. Aksesori berjenis motorik yang berfungsi mengendalikan pergerakan kepala. 12. Hipoglossal berjenis motorik yang berfungsi mengendalikan gerakan lidah. Lanjut. Mekanisme refleks. Dendrit adalah bagian dari sel saraf yang berfungsi untuk menerima informasi rangsangan dari sensor atau sel saraf lainnya. Akson. Dari dendrit, informasi tersebut akan dipindahkan ke akson sebelum nantinya akan bergerak menuju dan keluar dari tulang belakang, yaitu sebagai tempat sistem saraf pusat dan perifer manusia. Sistem endokrin KO1. Hipotalamus. Hipotalamus adalah yang terletak di otak dan berfungsi untuk memberi pesan pada kelenjar pituitari kapan untuk memproduksi dan berhenti memproduksi hormon. 2. Kelenjar pituitari. Kelenjar sistem endokrin. Kelenjar ini menggunakan pesan dari tubuh hipotalamus memberi tahu kelenjar lainnya di tubuh tentang apa yang harus dilakukan. 3. Kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah bagian dari sistem endokrin yang memproduksi melatonin yang berfungsi mempersiapkan tubuh untuk tidur di malam hari. 4. Kelenjar tiroid adalah kelenjar yang bertanggung jawab atas pertumbuhan, kekuatan tulang, dan metabolisme. Itulah sebabnya kondisi kurang hormon pertumbuhan disebut dengan hipotiroidisme. 5. Paratiroid. Kelenjar paratiroid mengontrol kadar kalsium dan fosfor dalam tubuh. Kedua mineral ini memiliki peran dalam menjaga kesehatan tulang. 6. Adrenal kelenjar adalah kelenjar yang menjadi pusat terjadinya mekanisme fight or flight. Kelenjar adrenal memproduksi hormon adrenalin dan kortikosteroid. Kedua hormon ini menyebabkan perubahan di dalam tubuh. 7. Pankreas. Sebagai besar orang mengira pankreas hanya bagian dari sistem pencernaan, padahal organ satu ini juga merupakan bagian dari sistem endokrin. 8. Ovarium adalah organ pada sistem reproduksi wanita yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berperan untuk pubertas, seperti membuat payudara membesar, mengatur siklus menstruasi, dan menjaga kehamilan. 9. Testis. Organ reproduksi pria satu ini berfungsi untuk pubertas pada pria, seperti menumbuhkan rambut, wajah, dan tubuh, membesarkan penis, dan memproduksi sperma. Hal ini karena testis memproduksi hormon testosteron. Sistem reproduksi pria terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar dan dalam. Setiap bagian memiliki fungsi masing-masing. Berikut adalah penjelasannya. Alat reproduksi pria bagi luar. Beberapa alat reproduksi pria bagian luar terdiri. Penis adalah organ seks pria yang terdiri dari tiga bagian yang utama, yaitu pangkal, batang, dan kepala. Pada ujung kepala penis terdapat uretra yang merupakan saluran untuk mengeluarkan urin dari tubuh.
Saluran ini juga berfungsi untuk mengeluarkan cairan mani ketika mencapai orgasme. Pada sepanjang batang penis terdapat jaringan yang dinamakan corpus cavernosum. Saat jaring ini dipenuhi darah, penis akan menjadi kaku dan mengalami ereksi. Skrotum yaitu sebuah kantong kulit yang longgar dan menggantung di belakang penis. Di dalam skrotum terdapat sepasang organ sekaligus kelenjar yang disebut testis. Selain melindungi testis, skrotum juga mendukung fungsi testis dalam memproduksi sperma. Otot-otot khusus pada dinding skrotum. Testis adalah organ berbentuk oval di dalam kantong sebelah kanan dan kiri. Bagian belakang penis fungsinya untuk memproduksi dan menyimpan sperma. Epididymis merupakan saluran yang terletak di belakang testis. Fungsinya membawa sperma dari testis menuju vas deferens. Alat reproduksi pria bagian dalam meliputi vas deferens, saluran yang berfungsi sebagai jalur keluarnya sperma. 2. Vesicula seminalis atau kantong yang menempel pada vas deferens dengan fungsi memproduksi air mani dan membantu proses ejakulasi. 3. Saluran ejakulasi atau ejaculatory duct, saluran gabungan antara vesicula seminalis dan vas deferens. Yang kelima, uretra, saluran untuk mengeluarkan air mani yang telah tercampur sperma ketika ejakulasi. Kelenjar prostat dengan fungsi memproduksi cairan yang melindungi dan menutrisi sel sperma. Kelenjar bulboretral, kelenjar yang memproduksi cairan yang melumasi uretra dan kesamaan sisa urin. Yang keenam, vulva adalah bagian luar dari alat reproduksi wanita yang bisa Anda lihat dengan mata telanjang. Bagian depan vulva yang ditumbuhi rambut kemaluan disebut mons pubis. Selain itu, terdapat klitoris, bukan uretra, serta labia yang terbagi menjadi dua, yaitu labia mayora atau bibir besar dan labia minora atau bibir kecil. Sementara itu, klitoris merupakan gejolak kecil yang berada di dalam labia minora. Klitoris dikelilingi banyak saraf sehingga sangat sensitif terhadap perangsangan dan bisa menyebabkan ereksi. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Letak vagina tepatnya di belakang kandung kemih, agak lebih rendah dari rahim. Berikut fungsi vagina. Jalan lahir bayi saat persalinan, tempat keluarnya darah saat menstruasi. Jalur akses sperma untuk menuju rahim. Rahim uterus, rahim merupakan organ kecil berongga yang berada di antara kandung kemih dan bubur. Selama siklus menstruasi normal, lapisan rahim atau endometrium akan menebal. Jika terjadinya pembuahan, rahim akan menjadi rumah bagi embrio untuk tumbuh dan berkembang. Ovarium merupakan sepasang kelenjar kecil berbentuk oval di sisi kanan dan kiri rongga panggul, bersebelahan dengan bagian rahim atas. Tuba fallopi atau oviduct. Tuba fallopi merupakan dua saluran panjang yang membentang pada bagian atas rahim ke ujung masing-masing. Ovarium, fungsi organ ini sebagai saluran bagi sel telur untuk bergerak pada ovarium menuju rahim. Konsepsi alias pembuahan sel telur oleh sperma terjadi di saluran tuba fallopi. Perkemihan merupakan organ vital yang berperan dalam ekskresi dan eliminasi sisa sel metabolisme tubuh. Fungsi sistem perkemihan: 1. Meregulasi volume darah dan tekanan darah dan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan eritroprotein serta melepaskan senin dan hormon yang mempengaruhi urin. Menstabilkan pH darah dengan mengontrol jumlah keluarnya ion bikarbonat ke dalam urin. Menghemat pengeluaran nutrisi ion. Membantu hepar untuk mendetoksikasi racun selama melihat kelaparan. Organ-organ sistem perkemihan: 1. Ginjal merupakan sepasang organ untuk menyaring kotoran dari dalam darah. Dikeluarkan dalam bentuk urin. Fungsi ginjal: 1. Mengatur volume cairan dalam tubuh, mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dengan plasma atau keseimbangan elektrolit. Mengatur keseimbangan asam basa cairan di tubuh. Hal ini tergantung dari makanan apa yang masuk ke dalam tubuh. Yang keenam, apabila banyak makan sayur-sayuran, maka urin bersifat basal. Ginjal terdiri atas lebih dari 1 juta unit penyaringan individu disebut teflon. A. Glomerulus merupakan gulungan atau anyaman kapiler yang terletak dalam kapsula Bowman. Fungsi glomerulus adalah merupakan filtrasi atau penyaringan darah. B. Tubulus proximal.
convolta adalah tubulus ginjal yang langsung berhubungan dengan kapsul Bowman dengan panjang 15 mm dan diameter 15 mm, berfungsi untuk reabsorpsi zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pernapasan pengertian pernapasan atau respirasi adalah suatu proses pengambilan udara yang mengandung oksigen O2, pengeluaran karbon dioksida CO2 ke lingkungan. Oksigen yang dibutuhkan untuk proses respirasi sel ini berasal dari atmosfer yang menyediakan kandungan gas oksigen sebanyak 21% dan seluruh gas yang ada. Manusia membutuhkan suplai oksigen secara terus-menerus untuk proses respirasi sel dan membuang kelebihan karbon dioksida kepada limbah beracun. Produk dari proses tersebut, pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida dilakukan agar proses respirasi sel terus berlangsung. Respirasi dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu respirasi luar atau pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara. Respirasi dalam, pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Respirasi dilakukan dengan dua cara. 1. Respirasi dada. Otot antar tulang rusuk luar berkontraksi atau mengerut tulang rusuk terangkat ke atas. Rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam badan. 2. Respirasi perut. Otot diafragma pada perut mengalami kontraksi. Diafragma datar. Volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Alat-alat pernapasan. 1. Cavum nasalis atau rongga hidung. 2. Faring atau tenggorokan. 3. Laring atau pangkal tenggorokan. 4. Trakea atau batang tenggorokan. 5. Bronkus atau cabang batang tenggorokan. 6. Pulmo atau paru-paru. 1. Cavum nasalis. Hidung adalah organ indera penciuman ujung saraf yang mendeteksi penciuman berada di atap atau langit-langit hidung, di area lempeng dan konka lempeng cribriformis, tulang etmoid dan konka superior. Udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung atau cavum nasalis. Dalam selapat lendir terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sebasea dan kelenjar keringat. Kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler daerah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Fungsi hidung. 1. Sebagai saluran udara pernafasan. 2. Penyaring udara pernafasan yang dilakukan oleh bulu-bulu hidung. 3. Penghangat udara atau pernafasan oleh mukosa. 4. Membunuh kuman-kuman yang masuk bersama-sama udara pernafasan oleh leukosit yang terdapat dalam selaput lendir atau hidung faring. Faring adalah pipa berotot yang berjalan dari dasar tengkorak sampai persambungannya dengan oesophagus pada ketinggian tulang rawan krikoid. Faring merupakan percabangan dua saluran yang menghubungkan mulut orofaring dan kerongkongan nasofaring. Faring memiliki panjang 12-14 cm dan memanjang dari dasar tengkorak hingga vertebra cervicalis ke-6. Udara yang telah sampai ke faring telah diatur kelembapannya sehingga hampir bebas debu bersuhu mendekati suhu tubuh. Fungsi faring. 1. Penghangat dan pelembab. Dengan cara yang sama seperti hidung, dihangatkan dilembabkan saat masuk ke faring. 2. Fungsi suara. Bekerja sebagai bilik resonansi untuk suara yang naik dari laring, faring atau bersama sinus, membantu memberikan suara yang khas dan berbeda pada setiap orang. 3. Fungsi pengecap terhadap ujung saraf olfaktorius dan indera pengecap di epitelium oral dan bagian faringeal. 4. Fungsi pendengaran. Saluran auditori atau pendengaran memanjang dari nasofaring pada tiap telinga tengah. Fungsi perlindungan. Jaringan limfatik laring dan tonsil laring menghasilkan antibodi dalam berespon terhadap antigen, misal mikroba. Selanjutnya laring. Organ berongga dengan panjang 42 mm dan diameter 40 mm terletak antara faring dan trakea di dinding, dibentuk oleh tulang rawan, tiroid dan krikoid. Fungsi laring untuk membentuk suara.
dan menutup trakea pada saat menelan epiglotis. Ada dua lipatan mukosa, yaitu pita suara palsu atau lipat vestibular dan pita suara atau lipat suara. Celah di antara pita suara disebut rima glotis. Di bagian laring terdapat beberapa organ, yaitu epiglotis atau katup tulang rawan menutup laring sewaktu oral. Pada saat bernafas epiglotis terbuka, tapi pada saat menelan epiglotis menutup laring. Jika bernafas melalui mulut, udara yang masuk ke paru-paru tak dapat disaring, dilembabkan atau dihangatkan. Pita suara, terdapat dua pita suara yang dapat ditegangkan dan dikendurkan sehingga terlebar sela-sela antara pita-pita tersebut berubah-ubah sewaktu bernafas dan berbicara. Selama pernafasan, pita suara sedikit terpisah sehingga udara dapat keluar masuk. Trakea tersusun atas 16-20 cincin tulang rawan. Celah diantaranya dilapisi oleh jaringan ikat fibroelastik. Trakea terdiri atas 3 lapis jaringan, yaitu satu lapisan luar terdiri atas jaringan elastik dan fibrosa yang membungkus kartilago. 2. Lapisan tengah terdiri atas kartilago dan pita otot polos yang membungkus trakea dalam susunan helik. Ada sebagian jaringan ikat mengandung pembuluh darah dan limfe serta saraf otonom. 3. Lapisan dalam terdiri atas epithelium columnar. Penyereksi mukus. Bronkus merupakan pencabangan trachea. Setiap bronkus primer bercabang 9-12 kali dengan diameter yang semakin kecil. Cabang utama trakea disebut bronki primer atau bronki utama. Bronki primer bercabang menjadi bronki lobar, bronki segmental, bronki subsegmental. Struktur bronkus primer mirip dengan trakea, hanya cincin berupa lempeng tulang rawan tidak teratur. Struktur mendasar dari paru-paru adalah bercabangan bronchial yang selanjutnya secara berurutan adalah bronki, bronchiolus, bronchiolus tetmiris, bronchiolus respiratik, ductus alveola. Fungsi bronkus: 1. Memastikan udara dari mulut dan hidung di alveoli dengan bersih. 2. Membantu mengeluarkan debu partikel asing yang berisiko membahayakan paru-paru. 3. Menghasilkan dahak untuk mencegah peradangan pada bronkus. Cabang 12-15 bronkus tidak mengandung lempeng tulang rawan, tidak mengandung kelenjar submucosa. Otot polos bercampur dengan jaringan ikat longgar. Epitel kuboid bersilia dan sel bronchiolar tanpa silia. Cabang bronkus kanan dan kiri bercabang lagi menjadi bronkus lobaris dan segmentalis. Bronchiolus tidak diperkuat oleh cincin tulang rawan, hanya otot polos. Selanjutnya, paru-paru. Paru-paru adalah organ pernapasan utama manusia yang lokasinya di rongga dada. Paru-paru dipisahkan oleh area yang disebut dengan mediastinum. Area ini berisi jantung, trakea, esofagus, dan kelenjar getah bening. Paru-paru sebelah kanan memiliki paling besar karena memiliki lobus yang lebih banyak. Setiap paru-paru terbagi lagi ke beberapa bagian yang disebut lobus. 1. Di bagian kanan terdapat 3 lobus dan di sebelah kiri terdapat 2 lobus. 2. Paru-paru kanan di bagian atas terdapat lobus superior. Di bagian tengah terdapat lobus medius dan yang paling bawah terdapat lobus inferior. 3. Sedangkan di bagian kiri hanya terdapat 2 bagian, atas dan bawah, sehingga hanya memiliki lobus superior dan inferior. 4. Setiap lobus dipisahkan oleh struktur yang disebut fisuras alveoli. Kantong dinding sangat tipis pada bronchioli terminalis. Jumlahnya 200-500 juta. Bentuknya bulat poligonal. Sel epitel terdiri dari sel alveolar gaping atau alveolar tipe 1. Jumlahnya 10%, menempati 95% alveolar paru. Fungsi alveoli memiliki peran sebagai tempat oksigen dan karbon dioksida saling bertukar. Setelah oksigen diserap, darah akan mengalirkan karbon dioksida menuju alveoli untuk dihembuskan keluar. Karbon dioksida sendiri dianggap sebagai limbah dalam tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi kepada dinding alveoli dan kapiler. Lanjut, pleura, membran serosa atau pembungkus paru.
Jaringan tipis ini mengandung serat elastin fibrolas kolagen yang melekat pada paru disebut pleura visceral, yang melekat pada dinding toraks yang disebut pleura parietal. Di antara pleura visceral dan pleura parietal terdapat cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas hingga memungkinkan pergerakan dan membangun paru secara bebas tanpa ada gesekan dengan dinding dada. Fungsi pleura: 1. Membantu mengoptimalkan fungsi paru-paru saat pernapasan. 2. Sebagai kantong tempat paru-paru menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida yang ada di darah. 3. Fungsi mekanis pleura adalah meneruskan tekanan negatif torak ke dalam paru-paru. Muskuloskeletal meliputi tulang, otot, tendon, ligamen, dan jaringan lunak. Berbagai macam gangguan dan kondisi dapat menyebabkan masalah pada sistem muskuloskeletal. Panuan, cedera, kelainan penyakit dapat menyebabkan rasa sakit dan membatasi pergerakan. Muskuloskeletal adalah tulang dari segala bentuk dari ukuran menopang tubuh, melindungi organ dan jaringan, menyimpan kalsium dan lemak, serta memproduksi sel darah. Cangkang luar yang dikerasi dari tulang mengelilingi pusat seperti spons. 2. Tulang rawan, suatu jenis jaringan ikat tulang rawan sebagai bantalan tulang di dalam sendi, di sepanjang tulang belakang dan di tulang rusuk. Tulang rawan yang kuat dan kenyal, melindungi tulang agar tidak saling bergesekan. 3. Sendi, tulang bersatu untuk membentuk sendi. Beberapa sendi memiliki rentang gerak yang luas seperti sendi bahu. Sendi lain seperti lutut memungkinkan tulang bergerak maju mundur tetapi tidak berputar. 4. Otot, setiap otot terbuat dari ribuan serat elastis. Otot Anda memungkinkan untuk bergerak, duduk tegak, dan tetap diam. Beberapa otot membantu berlari, menari, dan mengangkat, berbicara, dan menyelam. 5. Ligamen, terbuat dari serat kolagen yang kuat. Ligamen menghubungkan tulang dan membantu menstabilkan sendi. 6. Tendon, menghubungkan otot ke tulang, terbuat dari jaringan fibrosa dan kolagen. Tendon kuat tetapi tidak terlalu melar. Beberapa penyebab paling umum dari nyeri muskuloskeletal dan masalah gerakan adalah: 1. Panuan. Selama proses penuaan alami, tulang kehilangan kepadatannya. Yang kurang padat dapat menyebabkan osteoporosis dan patah tulang. 2. Artritis, nyeri peradangan dan kekakuan sendi akibat artritis. Tetapi kondisi ini dapat mempengaruhi orang-orang di segala usia. 3. Masalah punggung, sakit punggung dan kejang otot dapat terjadi akibat ketegangan otot atau cedera. 4. Kanker, beberapa jenis kanker mempengaruhi sistem muskuloskeletal termasuk kanker tulang, tumor yang tumbuh di jaringan ikat atau sarkoma. 5. Kelainan bawaan juga dikenal sebagai cacat lahir atau kelainan bawaan dapat mempengaruhi penampilan, struktur, dan fungsi tubuh. Kaki bengkok adalah salah satu masalah muskuloskeletal. 6. Berbagai penyakit mempengaruhi cara kerja tulang, otot, dan jaringan ikat. Di antaranya seperti osteonekrosis menyebabkan tulang memburuk dan mati. 7. Cedera, mempengaruhi macam cedera dapat mempengaruhi tulang rawat, otot, dan jaringan ikat. Cedera dapat terjadi akibat gerakan yang berlebihan, seperti carpal tunnel syndrome, bursitis, dan tendinitis. Berikut untuk menjaga kesehatan tulang dan otot. 1. Berolahraga secara teratur. 2. Tidur yang cukup. 3. Pilihan makanan yang sehat. 4. Berhenti merokok dan hindari tembakau. Yang kelima, lakukan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan kesehatan sesuai usia. Sistem integumen atau A struktur kulit. 1. Epidermis. Lapisan epidermis merupakan lapisan paling luar yang terdiri atas lapisan epitel gepeng. Epidermis umumnya merupakan jaringan epitel. Berbagai jenis sel terdapat pada epidermis yaitu: 1. Sel melanosit. Sel melanosit berbentuk seperti laba-laba. 2. Sel Langerhans terdapat pada epidermis yang berperan dalam sistem imun. 3. Sel Merkel merupakan sel yang terletak paling dalam perbatasan antara epidermis dan dermis. Epidermis biasanya dibagi beberapa lapisan sesuai dengan morfologi keratositosit.
1. Stratum germinativum. Lapisan basal juga dikenal sebagai stratum germinativum mengandung sel keratinosit berbentuk silinderis yang berlekat pada membran dasar. Sel-sel basal ini membentuk suatu lapisan yang melekat satu sama lain. Ciri-ciri pembeda lainnya dari sel basal adalah nukleus atau nuklei. 2. Stratum spinosum. Stratum terdiri dari berbentuk-bentuk struktur dan sifat subseluler yang berbeda tergantung pada lokasinya. Sel-sel spinosus pada bagian basal atau bawah. 3. Stratum granulusum. Lapisan ini terdiri atas 2-3 lapis sel poligonal yang agak gepeng dengan inti di tengah dan sitoplasma berisi butiran. 4. Stratum lucidium. Lapisan ini terdiri atas beberapa lapis sel yang sangat gepeng dan bening. Membran yang membatasi sel tersebut sulit terlihat sehingga lapisannya secara keseluruhan seperti kesatuan yang bening. 5. Stratum corneum. Lapisan ini terdiri atas banyak lapisan sel tanduk gepeng, kering, dan tidak berinti. Sitoplasmanya diisi dengan serat keratin. Makin keluar letak sel makin gepeng seperti sisik, lalu terkelupas dari tubuh. Sel yang terkelupas akan digantikan oleh sel lain. Zat tanduk merupakan keratin lunak yang susunan kimianya keras, yaitu tanduk hampir tidak mengandung air karena adanya penguapan air. Elastisnya kecil dan sangat efektif untuk penjagaan penguapan air dari lapisan yang lebih dalam. 2. Dermis. Patasan dermis sulit dibentukkan karena menyatu dengan lapisan hipodermis. Ketebalannya sekitar 0,5 sampai 3 mm, sehingga lebih tebal dari lapisan dermis yang dibentuk dari komponen jaringan ikat. Dermis mengandung serat kolagen dan serat elastis sehingga bersifat bulat dan elastik. Lapisan papilia. Lapisan ini mengandung lekuk-lekuk papilia sehingga stratum malpighi juga ikut melekuk. Lapisan ini mengandung lapisan pengikat longgar yang membentuk lapisan bunga karang yang disebut lapisan stratum spongiosum. Lapisan retikuler. Lapisan retikuler terbuat dari jaringan ikat padat tak beraturan serat kolagen. Sebagian besar lapisan ini tersusun bergelombang, mengandung sedikit serat retikulin dan banyak serat elastin. 3. Hipodermis atau lapisan subkutan. Hipodermis adalah lapisan bawah kulit yang tersusun atas sel-sel limak membentuk jaringan limak pada lapisan adiposa yang terdapat pada susunan lapisan subkutan untuk menyatukan mobilitas kulit di atasnya. B. Struktur kuku. Kuku atau unguis menurut rumus kedokteran Dorlan adalah lempengan kulit bertanduk pada permukaan dorsal ujung distal falang terminal jari tangan atau jari kaki yang tersusun dari kerak-kerak kapital yang memipih dan berkembang dari stratum lucidum kulit. Pada manusia, kuku mempunyai dua fungsi utama. Fungsi 1 adalah sebagai pelindung dari ujung jari karena dipenuhi dengan saraf-saraf. Fungsi kedua yaitu memberi sensitivitas dan mempertajam daya sentuh. Pada ujung jari terdapat banyak reseptor yang berfungsi untuk menghantarkan rasa saat menyentuh suatu objek sehingga dapat dirasakan dan bersentuhan dengan objek yang disentuh. 3. Struktur rambut. Rambut terdiri atas akar rambut dan batang rambut. Ada dua jenis tipe rambut, yaitu rambut halus dan tidak berpigmen yang terdapat pada bayi disebut lanugo, dan rambut kasar berpigmen mempunyai medula dan terdapat pada orang dewasa. Sistem kardiovaskuler merupakan suatu sistem yang secara umum berperan mengedarkan darah ke seluruh tubuh, sekaligus membawa oksigen dan zat gizi ke semua jaringan tubuh, serta mengangkut semua zat buangan. Fungsi sistem kardiovaskuler antara lain: 1. Sebagai alat transportasi, 2. Sebagai pengatur atau regulasi yang berperan dalam menyampaikan hormon ke organ target, 3. Sebagai proteksi. Jantung. Struktur organ jantung memiliki tugas yang sangat vital, yakni menjaga darah supaya tetap mengalir membawa oksigen dan sari-sari makanan di dalam sel tubuh manusia. Jantung juga terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, 1. Aorta.
atau arteri terbesar pada tubuh manusia. Letak aorta berada di bagian atas organ jantung Anda. Aorta berfungsi membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian ventrikel kiri sampai ke seluruh tubuh manusia. Yang kedua, vena cava superior. Vena besar yang ada dalam tubuh manusia, letaknya berada di bagian atas bagian jantung. Fungsi untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh di bagian atas menuju ke jantung. Yang ketiga, arteri pulmonalis. Arteri yang tugasnya mengangkut darah yang berasal dari jantung menuju ke paru-paru. Fungsi mengganti kandungan karbon dioksida dengan uap air dalam darah menjadi oksigen. Yang keempat, katup aorta. Katup yang memisahkan antara ventrikel kiri dan aorta. Fungsi untuk mencegah darah di dalam tubuh mengalir pada arah yang keliru. Yang kelima, atrium. Bentuk jamak atria yang artinya sama dengan serambi. Di sini ada dua atrium, yakni atrium kiri atau serambi kiri dengan atrium kanan atau serambi kanan. Fungsi atrium kanan menerima darah berasal dari seluruh bagian tubuh yang mengandung karbon dioksida yang membawa ke ventrikel bagian kanan. Vena pulmonalis. Vena yang membawa aliran darah mengandung oksigen dari organ paru-paru menuju ke jantung di bagian atrium kiri. Fungsi membawa darah mengandung oksigen kembali lagi ke jantung. Katup tricuspidalis. Katup tricuspidalis ataupun katup tricuspid yakni katup yang terdiri atas 3 daun katup. Pada katup ini bisa terbuka, bisa sistole, berkontraksi, serta bisa menutup kembali. Fungsi memisahkan atrium kanan dengan ventrikel kanan guna membantu mengalirkan darah sedikit oksigen dari organ atrium kanan menuju ke ventrikel kanan. Katup mitral. Bicuspid atau katup mitral. Katup yang memisahkan antara atrium kiri dengan ventrikel kiri. Fungsi untuk mencegah agar darah yang sudah ada pada ventrikel kiri kembali pada atrium kiri. Ventrikel. 2 ruang kosong dari keempat ruangan pada bagian bawah organ jantung yang disebut dengan bilik. Vena cava inferior. Vena cava inferior, vena terbesar pada tubuh manusia. Katup anterioventrikular. Katup yang berada di antara atrium dengan ventrikel, fungsi membuat darah cuma bisa mengalir dari atrium menuju pada ventrikel. Dinding jantung. Bagian terluar sebagai pelapis jantung. Pada dinding jantung terdiri atas 3 lapisan, yaitu endokardium, kemudian miokardium, dan serta epikardium. Lapisan otot jantung. Lapisan perikardium merupakan lapisan paling atas. Sistem hematologi, satu sistem peredaran darah besar, adalah sistem peredaran darah yang mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Sirkulasinya adalah jantung atau bilik kiri, aorta, arteri, kapiler atau seluruh tubuh, vena, jantung. 2. Sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung dengan membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Proses peredarannya dimulai dari saat darah dipompa pada bagian jantung bilik kanan, keluar melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Jantung sirkulasinya adalah jantung bilik kanan atau arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, jantung atau serambi kiri. Anatomi darah. Pada dasarnya darah adalah jaringan ikat yang kompleks di mana sel-sel darah hidup yang terbentuk dari berbagai macam unsur-unsur berbentuk darah. Karakteristik dan volume darah adalah cairan yang lengket dan buram dengan rasa logam yang khas. Warna tergantung pada jumlah oksigen yang dibawanya. Darah kaya oksigen berwarna merah tua dan darah yang mengandung sedikit oksigen berwarna merah muda. Berat. Darah lebih berat daripada air dan sekitar 5 kali lebih tebal atau lebih kental daripada air. pH. Darah sedikit basah dengan pH antara 7,35 sampai 7,45. Suhu darah 38 derajat Celcius atau 100,4 derajat Fahrenheit selalu lebih tinggi dari suhu tubuh. Plasma darah yang terdiri dari 90% air adalah bagian cair dari darah.
Zat terlarut. Contoh zat terlarut meliputi nutrisi, garam, elektrolit, gas pernafasan, hormon, protein plasma, dan berbagai zat sisa dan produk metabolisme sel. Protein plasma adalah zat terlarut terbanyak dalam plasma. Komposisi plasma bervariasi secara terus-menerus ketika sel mengeluarkan atau menambah zat ke dalam darah dengan konsumsi diet sehat. Elemen pembentuk darah. Jika diamati melalui mikroskop cahaya, sel darah merah akan terbentuk cakram sel darah putih berbentuk bulat bernoda mencolok. Eritrosit atau sel darah merah berfungsi untuk mengangkut oksigen dalam darah ke semua sel tubuh. Anukleat, sel darah merah berbeda dari sel darah lain karena sel darah merah mempunyai inti. Hemoglobin, protein yang mengandung zat besi. Penampilan mikroskopis. Eritrosit adalah sel kecil, fleksibel yang berbentuk seperti cakram bikonkav. Jumlah sel darah merah biasanya berkisar antara 5 juta sel per milimeter kubik darah. RBC atau red blood cell melebihi jumlah WBC atau white blood cell sekitar 1000 banding 1. Darah normal. Secara klinis, darah normal lebih mengandung 12-18 gram hemoglobin per 100 ml. Kadar hemoglobin sedikit lebih tinggi pada pria 13-18 gram dibandingkan wanita 12-12 dan lain. Leukosit, meskipun leukosit atau sel darah putih atau WBC jauh lebih sedikit daripada sel darah merah. Namun leukosit sangat penting dalam pertahanan tubuh terhadap penyakit. Jumlah WBC rata-rata terdapat 4.000 sampai 11.000 WBC. Pertahanan tubuh. Leukosit membentuk pasukan perlindungan yang dapat menggerak untuk membantu mempertahankan tubuh. Diapedesis, sel darah putih dapat menyelinap masuk dan keluar dari pembuluh darah. Kemotaksis positif dan gerakan ameboid. Leukositosis, leukopenia, granulosit, trombosit. Fisiologi darah atau hemostasis. Proses hemostasis dibentuk ketika pembuluh darah rusak dan jaringan ikat di dinding pembuluh darah terpapar oleh darah. Kisah pembuluh darah. Respon langsung terhadap cedera pembuluh darah adalah vasokonstriksi pembuluh darah yang menyebabkan pembuluh menjadi kejang. Sumbat trombosit. Cedera pada lapisan pembuluh darah yang menyebabkan timbulnya koagulasi serat trombosit. Peristiwa koagulasi. Saat terbentuk koagulasi serat trombosit, pada saat yang sama jaringan yang terluka melepaskan tisu faktor. Pentingnya menentukan golongan darah dari donor dan penerima sebelum darah ditransfusikan adalah suatu penyelidikan yang sangat penting untuk dilakukan. Golongan darah abu. Ketika serum menggantikan antibodi anti A atau anti B. Pengocokan silang melibatkan pengujian untuk agglutinalusi sel darah donor dengan serum penerima dan sel darah merah penerima oleh serum donor. Lanjut, golongan darah untuk faktor RH. Menentukan untuk faktor RH dilakukan dengan cara yang sama seperti penentuan darah abu. Pencernaan terdiri dari 1. Mulut dan lidah. Mulut merupakan organ pencernaan yang pertama bertugas dalam proses pencernaan makanan. 2. Gigi. Jenis gigi. Gigi seri, gigi geraham depan, gigi taring, gigi geraham belakang atau paling kuat. Mahkota. Menonjol dari rahang. Akar tertanam dalam rahang. Email melapisi mahkota. Dentin lekukan utama pada ujung gigi. Sementum lapisan yang keras di sekeliling akar. Pulp jaringan lembut berisi saraf. Gigi sementara. Jenis itu juga disebut gigi susu. 8 gigi seri. 4 gigi taring. 8 geraham belakang. Gigi-gigi ini muncul pada usia 6 tahun sampai 6 bulan sampai 30 bulan. Biasanya pada usia 7 sampai 12 tahun.
Gigi-gigi tersebut tanggal atau copot digantikan dengan susunan yang tetap. B. Gigi tetap. 1. Susunan gigi tetap pada orang dewasa berjumlah 30 buah. Yang kedua, 8 gigi seri. Ketiga, 4 gigi taring. Keempat, 8 geraham depan. Yang kelima, 12 geraham belakang. 3. Kerongkongan atau esofagus. 4. Lambung. 5. Usus halus. 5. Pankreas asini. Yang kelima, pulau pankreas. Yang keenam, pankreas melepaskan enzim pencernaan ke dalam duodenum dan melepaskan hormon ke dalam darah. 3 hormon yang dihasilkan oleh pankreas adalah insulin yang berfungsi menurunkan kadar gula dalam darah, glukagon yang berfungsi menaikkan kadar gula dalam darah, somatostatin yang berfungsi menghalangi pelepasan kedua hormon lainnya atau insulin dan glukagon. 7. Kandung dan saluran empedu memiliki 2 fungsi penting, membantu pencernaan dan menyerap limbah. Berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Usus besar terdiri dari 1. Kolon ascendens atau kanan. Yang kedua, kolon transversum. 3. Kolon descendens atau kiri. 4. Kolon sigmoid atau berhubungan dengan rektum. Lanjut, metabolisme itu adalah suatu proses kompleks perubahan makanan menjadi energi dan panas melalui proses fisika dan kimia, berupa proses pembentukan dan penguraian di dalam tubuh organisme untuk kelangsungan hidupnya. 1. Katabolisme. Katabolisme memiliki 2 fungsi. Yang pertama sebagai penyedia bahan baku suatu proses sintesis yang dilakukan molekul lain. Fungsi dari katabolisme yang kedua yaitu sebagai penyedia energi yang dilakukan adalah aktivitas sel berlangsung. Pada proses katabolisme terjadi 4 tahap yaitu tahap glikolisis, dekarbolisasi, oksidatif, siklus asam sitrat dan transfer elektron. 2. Anabolisme. Seperti yang telah dijabarkan di atas bawah, anabolisme merupakan salah satu proses pembentukan yang berkembalikan dengan proses katabolisme. 3. Fase metabolisme karbohidrat. Glikosilisis tersebut juga ada reaksi Embeden-Meyerhof atau Embeden-Meyerhof-Parnas. 9. Rektrum dan anus. Rektrum adalah sebuah ruangan yang berasal dari ujung usus besar. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. 1. Mekanik. Pencernaan mekanik makanan lebih banyak terjadi dalam rongga mulut, yaitu melalui mekanisme pengunyahan atau mastikasi. Yang kedua, kimiawi. Sejak makanan berada dalam rongga mulut sudah dicerna secara kimiawi karena sudah bercampur dengan saliva yang mengandung dua jenis enzim pencernaan yaitu lipase dan amilase. Lanjut, diare. Apabila kim dari perut mengalir ke usus terlalu cepat, maka defekasi menjadi lebih sering dengan feses yang mengandung banyak air. Lanjut, konstipasi atau sembelit. Sembelit terjadi jika kim masuk ke usus dengan sangat lambat, akibatnya air terlalu banyak diserap usus, maka feses menjadi keras dan kering. Lanjut, tukak lambung atau ulkus. Dinding lambung diselubungi mukus yang di dalamnya juga terkandung enzim. Jika pertahanan mukus rusak, enzim pencernaan akan memakan bagian-bagian kecil dari lapisan permukaan lambung. Lanjut, wasir atau hemoroid. Wasir atau hemoroid adalah pelebaran pembuluh darah balik vena di dalam anyaman pembuluh darah. Lanjut, kanker usus. Kanker usus merupakan penyakit ketiga yang menjadi penyebab kematian di seluruh dunia. Lanjut, transport elektron dan forfosilasi oksidatif. Rantai transport elektron di mana NADH dan VADH2 memindahkan elektronnya ke alat angkut elektron yang berada di membran mitokondria.